Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro sekalian, warga 62. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit kulit, yaitu terutama jenis eksim. Jadi, mohon perhatian bagi Anda yang merasa mudah jijik atau tidak nyaman apabila melihat hal-hal yang kalian anggap menjijikkan. Sebaiknya kalian tutup video ini, dan saya sarankan untuk tidak melanjutkan melihat video ini. Sebab mungkin bagi sebagian, konten saya ini akan terasa menjijikan atau mungkin membuat pandangan Anda kurang nyaman. Bro sekalian, sobat plus 62, penyakit eksim adalah sejenis penyakit gatal-gatal pada kulit yang disebabkan oleh alergi terhadap bahan kimia tertentu, seperti misalnya bahan kimia yang ada pada sabun, biasanya sabun cuci atau sabun deterjen, baik itu deterjen krim maupun deterjen pupuk. Ini menyebabkan peradangan dan iritasi pada kulit yang terasa panas, yang menyengat dan sangat gatal. Biasanya menyerang pada bagian kaki, tangan, wajah, atau tubuh lainnya. Menurut dokter, penyakit ini bukan disebabkan oleh bakteri atau kuman, jadi tidak akan menular dan hanya akan semakin parah atau melebar karena dikaruk-karuk. Jadi bahan kimia tersebut akan menyebar. Penyakit eksim ada dua macam, yaitu eksim kering dan eksim basah. Ini adalah contoh dari eksim kering. Kulitnya akan menebal dan pecah-pecah, menimbulkan rasa perih dan panas, rasa gatal. Dan yang kedua ada eksim basah, yaitu biasanya radang dari kulit ini diikuti dengan luka dan bintik-bintik yang keluar nanah, dan biasanya berbau kurang sedap. Ini saya akan mengobati eksim kering pada pasien. Mohon maaf, saya menggunakan tangan kiri karena tangan kanannya untuk memegang kamera. Apabila saya memegang kamera dengan tangan kiri, tangan saya suka gemetaran tangan kirinya, jadi hasilnya kurang bagus. Terus tadi si pasien sendiri mengatakan mau diobati kalau dipakai tangan kiri, karena katanya tangan kanan itu buat makan, bukan buat memegang sesuatu yang kotor seperti penyakit kulit ini, itu katanya. Jadi dalam mengobati penyakit kulit ini dimulai yaitu dari tepi luar yang tidak gatal, di pinggiran diolesi krim terus sampai merata, terus nanti krim atau salep ini ditarik atau dioleskan ke tengah atau ke pusat dari penyakit tersebut, sehingga radang yang disebabkan oleh eksim ini tidak semakin melebar
karena biasanya orang memakai salep dengan cara yang salah, yaitu dengan mengoleskannya malah dari pusat dari luka ini keluar, sehingga bagian yang tadinya masih belum terkena radang eksim ini akan ikut tertular. Jadi biasanya eksim ini hanya merambat pada bagian tubuh seseorang yang mengalaminya, jadi tidak ditularkan ke orang lain. Karena penyebabnya adalah alergi dari bahan kimia, bukan kuman. Sekali lagi, bukan kuman. Kalau ada eksim yang bisa menular itu biasanya eksim basah yang tidak segera diobati, sehingga akan ditumpangi oleh kuman-kuman atau bakteri yang bisa menyebabkan rasa gatal atau menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit. Semisal dari bakteri yang menyebabkan urat, atau biasa di sini disebut apa itu, loang. Itu bakteri juga bisa bersimbiosis dengan jamur kulit yang akan semakin memperparah infeksi yang disebabkan oleh eksim tadi. Jadi sebaiknya kalau Anda atau orang di sekitar Anda sudah mulai terlihat ada tanda-tanda gejala penyakit ini, segeralah ke dokter spesialis kulit agar mendapatkan penanganan secepatnya. Tidak sampai merembet seperti ini. Sebab semakin cepat ditangani, penyakit akan semakin mudah disembuhkan. Ini pasien ini sudah berkali-kali berobat. Terkena pertama kali pada pertengahan Ramadan, sudah hampir sembuh, minum obat, tapi karena tidak telaten minum obat, akhirnya kambuh lagi dan lebih parah. Dan reaksi tubuh terhadap obat ini jadi semakin berkurang, akhirnya penyakitnya semakin kebal. Jangan lupa sebelum mengoleskan salep harus cuci tangan dulu. Tadi saya sudah cuci tangan dengan sabun anti kuman dan juga air yang mengalir. Terus nanti setelah pengobatan selesai, jangan lupa juga untuk mencuci tangan 1-3 kali dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Harus benar-benar bersih, karena kemungkinan zat kimia yang menyebabkan alergi ini akan menempel di telapak tangan saat mengobati penyakit ini. Dan kalau kita juga alergi terhadap zat kimia tersebut, ada kemungkinan akan bereaksi menjadi iritasi atau radang pada kulit kita. Ini tadinya cuman terkena pada kaki bagian kanan, tapi karena suka mencuci baju, memakai kain yang basah-basahan, mungkin itu yang menyebabkan alergi dari deterjen ini makin parah. Dan dari kain yang basah tadi merembetlah
penyakit kulit ini ke kaki yang satunya lagi. Mengobati penyakit ini harus benar-benar laten. Salep kulit harus dioleskan secara merata, tetapi tidak boleh tebal, jadi tipis-tipis saja. Ini untuk mencegah kulit menjadi semakin kering dan bisa-bisa retak, menimbulkan luka-luka. Sebaiknya kalau mau memberi salep itu dioleskan dulu pada bagian yang belum terlalu parah. Terkena penyakit ini, dan nanti kalau sudah selesai merata baru ke bagian yang paling parah. Harus dilakukan dengan teliti, jangan sampai ada bagian yang terlewatkan. Sebab kalau sampai terlewatkan, nanti bagian lain sudah sembuh, itu yang terlewatkan dari obat ini akan melebar lagi, dan biasanya semakin kebal dari obat-obatan. Ini tadi dari dokter juga sudah dikasih obat anti alergi yang diminum 1 hari sekali sebelum tidur, dan multivitamin, terutama mungkin vitamin E dan vitamin B kompleks yang bertanggung jawab terhadap kesehatan kulit. Terus tadi katanya juga dikasih obat tidur dan obat asam urat, karena ini juga komplikasi. Kulitnya sampai pada kosong karena sering digosok pakai sejenis balsem dan minyak tawon, sehingga memperparah dari